Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Fata Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kali ini kembali gue bakal mengupdate pembangunan polder Green Garden yang ada di Jakarta Barat. Dan kali ini teman-teman, kita dari depan ya, memulainya. Kita dari depan ya, di depan ini adalah fabrikasi ya. Di ujung sana ini adalah bar cutter ini ya. Sini bar cutter. Yang di sebelah kanannya adalah bar bender. Dan sudah disiapkan juga mobil eskavator ya, untuk mengangkat konstruksi baja ya yang sudah dibentuk untuk dibawa ke sebelah sana. Oke, kita akan masuk. Nah teman-teman, ini ada Sungai Mangkurat, di mana muaranya ini adalah di Muara Kamal. Dan kenapa bangunan ini ataupun polder ini dibangun? Karena sebelum ada polder ini, biasanya masalah utamanya itu adalah banjir kiriman yang dari Muara Kamal masuk ke perumahan Green Garden teman-teman. Dan juga ini untuk mereduksi aliran air di wilayah wilayah Kembangan Utara dan Kedoya Utara Jakarta Barat teman-teman. Jadi memang saudara-saudara kita yang tinggal di dekat pesisir ya, ataupun di Jakarta Utara itu problem utama mereka itu adalah banjir rob teman-teman, ataupun banjir kiriman. Nah ini kalau kalian lihat ya sekarang ya, ini airnya lagi, ini air rob lagi naik teman-teman. Lihat ya, buktinya harusnya busa-busa ini dia menujunya arah ke laut teman-teman, arah ke sana. Cuma karena air rob, maka maka air laut itu yang memukul balik air yang harusnya dibuang ke laut, malah masuk ke perumahan. Dan di sini jalur utama masuknya air rob tersebut teman-teman, ataupun jalur utama pembuangan dari perumahan Green Garden. Jadi memang harus dibikinkan polder. Dan fungsi polder itu adalah untuk menahan dan memindahkan teman-teman. Menahan itu ketika ada air rob masuk, dan memindahkan itu untuk memindahkan air dari perumahan atau tempat yang ingin dipindahkan ke jalur utama, jalur sungai maksud gue teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam. Dan ini adalah rumah SCADA ya, Supervisor Control Acquisition and SCADA Supervisor Control and Data Acquisition ya. Oke, kita akan melihat update terkininya. Bismillah. Oke, gue bakal jelasin sedikit ya teman-teman sistem kerja dari polder ini. Sebentar, gue ngeliat dulu nih yang sudah. Oke, di sini ada 3 jalur teman-teman, jalur natural drainase dan jalur pompa. Oke, kalau jalur natural drainase itu ada di sebelah kanan, yang sebelah sini kalau kalian lihat. Sebentar, zoom dulu. Nah, yang sebelah kanan ini dia normal drainase. Ciri khas normal drainase itu dia tidak mempunyai skat-skat seperti ini teman-teman. Kalau skat-skat seperti ini nih, biasanya dia sebagai jalur pompa, yang dimana jalur pompa itu akan dipasangkan screening bar untuk mengangkat sampah-sampah yang menyangkut, ataupun untuk menghalang sampah tersebut masuk ke pipa sodetan teman-teman.
Dan proyek ini teman-teman sudah ini masuk proyek 942 ya teman-teman. 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan proyek 942 itu sudah berjalan dari 2 bulan November tahun 2021 ya, jalannya serentak. Dan kalau kita lihat ya, di sini dibuatkan 2 seatbelt ya, seatbelt besar ya. Yang satunya memang sudah bawaan dari yang sebelum-sebelumnya, dan memang kondisinya memang sepertinya sudah harus dibuatkan yang baru ya, karena ada retakan sedikit, maka dibuatkanlah yang baru agar lebih kuat pastinya. Dan yang warna kuning ini teman-teman adalah namanya strutting, berfungsi untuk menahan pergeseran, menahan agar tidak terjadi pergeseran seatbelt ya, untuk masa konstruksi pastinya. Nanti kalau sudah selesai ini pasti akan diangkat. Dan ini dia, ini di sini inlight, jalur masuk, dan di sini jalur outletnya teman-teman. Dan progresnya sangat bagus sekali ya, sangat cepat sekali. Untuk sementara waktu ya, di jalur proyek ini menggunakan secara manual ya, ataupun mesin sementara ya, untuk memindahkan air-air yang ada di sekitaran konstruksi ini, tempat konstruksi ini. Karena sekarang ini airnya lagi naik ya, air rob lagi naik, karena memang beberapa wilayah Jakarta Utara itu terjadi banjir teman-teman. Jadi di Jakarta itu teman-teman ada 3 persoalan banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman, dan sekarang sudah dikendalikan dengan menggunakan bendungan Ciawi Sukamahi. Terus yang kedua adalah hujan lokal. Ini dikendalikan menggunakan proyek 942 yang saat ini sedang digarap oleh Pemprov DKI Jakarta, dan sodetan Kali Ciliwung. Terus yang ketiga di sisi utara itu saat ini sedang giat-giatnya dibangunkan NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, dan saat ini sedang running fase A. Jadi ada beberapa fase yang setahu gue teman-teman, ada 3, 4 B, C, D, B, A, B, C, D. Nah saat ini sudah baru masuk di fase A. Fase A itu adalah pemasangan tanggul di pesisir wilayah utara Jakarta teman-teman. Nanti fase B-nya itu akan agak didorong masuk ke dalam menggunakan giant seawall. Dan fase C-nya juga gue lupa fase C-nya apa. Pokoknya ada 4 fase aja. Dan memang itu betul-betul membutuhkan kerjasama ya antara pemerintah dan rakyatnya untuk menyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan teman-teman. Karena sehebat apapun pemerintah dalam membuat program, tapi kalau nggak didukung sama rakyatnya pasti pincang, pasti nggak berjalan mulus itu program. Dan di sini teman-teman, proyek ini terbagi atas 2 fase ya, fase A dan fase B. Nah, fase A itu adalah pembuatan rumah pompa atau rumah polder. Fase B-nya itu terbagi atas 2 bagian. Bagian pertama adalah pemasangan seatbelt yang ini ada camping bib segala macam. Fase keduanya itu adalah pengerukan ataupun normalisasi di sisi sana. Itu harus menggunakan drone. Nanti insya Allah sehabis liputan ini gue bakal terbang menggunakan drone untuk melihat
fase B-nya. Fase B yang terbagi atas dua bagian ya. Seperti itu. Ya teman-teman, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita ya, melihat upaya pemerintah kita untuk mengendalikan banjir ya. Jadi proyek 942 ini teman-teman, fungsinya adalah untuk mengendalikan dan memanfaatkan air teman-teman. Mengendalikan bahwa jangan sampai terjadi banjir ya. Banjir, terus memanfaatkan itu adalah menahan itu dalam arti memanfaatkannya teman-teman. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya bahwa Jakarta saat ini terjadi penurunan tanah disebabkan karena penggunaan air tanah yang berlebih, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk memanfaatkan air hujan menjadi air baku. Dan air hujan yang turun dari langit itu ditahannya itu menggunakan proyek 942 teman-teman. Nanti lebihnya itu baru akan dialirkan ke laut. Jadi sangat bagus sekali ya program pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir dan memanfaatkan air-air sehingga tidak mubazir ya. Karena kita tahu air hujan itu seharusnya menjadi rahmat ataupun menjadi kemaslahatan untuk manusia-manusia yang ada di bumi ini. Tetapi karena ulah kita sendiri ya, illegal logging, terus buang sampah di sembarang tempat, buang sampah di sungai, sehingga air hujan itu malah menjadi musibah disebabkan karena ulah kita sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi jangan sampai kita menyalahkan hujan ya teman-teman. Karena kalau kita menyalahkan hujan, sama aja kita menyalahkan Allah teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri. Karena beberapa saat yang lalu gue sempat juga operasi tangkap tangan warga membuang sampah di sungai Sodetan Kali Ciliwung. Dia buang sekarung. Akhirnya ya itulah menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta teman-teman. Karena mungkin mereka berpikir dengan membuang sampah di sungai, persoalan sampah di rumah tangga mereka selesai. Pada saat itu iya, pada saat itu. Tapi untuk beberapa jangka waktu yang lama itu akan menjadi sedimentasi teman-teman. Kalau sudah menjadi sedimentasi, berarti di situ akan ada peningkatan volume debit air. Dan ketika volume debit air naik, dihantam dengan banjir kiriman dan banjir hujan lokal, bubar itu wilayah. Udah itu aja yang bisa gue sampaikan. Jadi yuk sama-sama introspeksi diri, sama-sama merubah sifat sehingga maaf tadi ada saudara kita untuk menanyakan perizinan di liputan kali ini. Beliau bekerja sangat bagus sekali. Oke, gue lanjut lagi sedikit agak kepotong ya. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri sehingga musibah yang kita terima, salah satunya banjir itu tidak terjadi lagi. Dan kita harus jalan bareng ya, jalan berbarengan dengan pemerintah kita. Karena sehebat apapun pemerintah membangun negeri ini tapi tidak didukung oleh rakyatnya, pasti jalannya akan pincang. Karena berjalan itu membutuhkan dua kaki, bukan satu kaki teman-teman. Oke, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang sudah bahu-membahu dalam membangun negeri ini. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti. Jazakumullah khairan, karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada jasa-jasa orang-orang terdahulu teman-teman. Karena suatu bangsa yang besar itu selalu menghargai jasa-jasa orang terdahulunya. Itu aja yang bisa gue sampaikan, dan gue minta maaf jika selama liputan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Gue hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun khilaf. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari proyek Polder Grand Garden Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.